Tolong sekali saja mencoba tak menyejahterakan diri. Bukankah gaji dan tunjangan tak pernah dikurang-kurangi? Kami akan mengingat nama-nama yang bertindak patut. Selamanya tak akan lupa kepada yang perilakunya butut. Ini waktunya mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Skincare Bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri itu kapan gitu kan? Gak ada. Dan saya dibilang katanya anggota DPR pembela atau DPR yang tukang nimbrung. Guys, banyak sekali harapan-harapan netizen yang menginginkan Uya Kuya dipecat dari DPR. Nih masalahnya begini guys. Tolong dengarkan baik-baik ya untuk seorang Uya Kuya. Ini harus Anda introspeksi supaya Anda tidak terlalu banyak memblundar membuat statement di masyarakat. Oke? Dengarkan. Jadi katanya pemecatannya itu ada hubungannya dengan statement dia mengenai skincare, guys. Nah, di sana dia bilang menitik beratkan bahwa ini adalah persaingan bisnis. Sebenarnya yang namanya orang berbisnis itu pasti bersaing. Kalau produknya itu bagus dan berkualitas, tidak overclaim dan sebagainya, itu udah biasa yang namanya persaingan bisnis. Yang jelas kita ini harusnya menyoroti dari sisi produknya tersebut. Apakah produknya ini bisa dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumennya atau tidak? Apakah ini berbahaya atau tidak? Nah, ini yang harus dibenahi. Bukan masalah persaingan bisnisnya. Setiap bisnis itu pasti bersaing. Itu loh. Ya, Uya Kuya, jadi tolong smart, be smart gitu loh. Jangan cuman berkoar-koar tapi tong kosong nyaring bunyinya. Serem aku lihatnya kalau anggota DPR kayak begini. Ya, aduh, wakil rakyat loh Anda ini. Tapi jangan setiap statement Anda itu memblundar gitu loh. Yang menjadi chaos di masyarakat ini. Bertanya-tanya apakah Anda itu benar-benar berkualitas atau tidak di sana. Mumpuni atau tidak gitu. Ini kritik membangun buat kamu ya. Jadi ini bagian dari psikologis kritik gitu loh. Jadi setiap sikap dan perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, itu artinya orang tersebut something wrong. Apakah otaknya yang memang benar-benar tidak mumpuni tersebut, atau memang orang tersebut mempunyai karakter yang seperti itu. Nah, orang yang punya karakter seperti ini kok bisa masuk DPR? Itu aja sih pertanyaan saya ya. Salam, Rita Gading. Uya Kuya dipecat dari DPR. Setidaknya itulah harapan banyak masyarakat terhadap Uya Kuya setelah dia salah mendiagnosis di dalam kasus mafia skincare. Kesalahan Uya Kuya dalam mendiagnosis kasus ini tuh apa sih? Yaitu Uya Kuya mendiagnosis bahwasanya dalam kasus ini itu adalah persaingan dagang yang tidak sehat, begitu loh. Seharusnya dia mendiagnosis dalam kasus ini adalah produk yang tidak baik ataupun produk yang ilegal, bukan malah ke persaingan dagangnya yang tidak sehat, begitu loh. Karena kalau produknya sudah baik, meskipun ada persaingan dagang, itu akan terjadi dengan sehat. Contoh, ada Le Mineral, ada Aqua, ya kan? Mereka ada persaingan dagang, tetapi sehat persaingannya. Kenapa? Karena produknya itu baik. Lain dengan skincare ini, karena produknya itu buruk, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Begitu loh. Coba produk ini baik, tidak mungkin ada yang namanya review negatif, ada penyegokan, ada penyuapan, begitu loh. Nah, sepertinya Uya Kuya ini salah mendiagnosis, malah ke persaingan dagang yang tidak sehat, bukan ke produknya. Jadi wajarlah kalau masyarakat sekarang menjadi antipati terhadap Uya Kuya. Dengar tuh kata doktif Mas Uya Kuya. Jangan masuk kalau gak mengerti dunia skincare. Jangan masuk, ya. Karena kan Mas Uya nggak pernah dirugikan. Mas Uya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya, ya kan? Jadi enteng banget Mas Uya ngomongnya. Sedangkan doktif langsung berhadapan dengan pasien, dengan korban-korbannya. Bukan cuma 1-2 loh Mas Uya, ribuan, bertahun-tahun, gitu. Gimana? Mas Uya kan nggak ikut perasaannya, hatinya gimana? Datang, duitnya nggak cukup, sementara dia mukanya korban dari krem-krem yang berbahaya. Ayo, Mas Uya mau nggak bayarin? Dan gue merasa terkadang kita terlalu merasa jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Dan ada banyak sekali orang dengan jabatan mentereng, tetapi hidupnya tidak lebih berguna dibandingkan polisi pangkat rendahan yang setia, yang jujur, yang hidup sederhana, tapi membantu orang lain.
Beredar gosip panas bahwa Uya Kuya dipecat dari DPR karena salah mendiagnosa kasus mafia skincare. Adapun diagnosa tentang kasus mafia skincare yang diberikan Uya Kuya sebagai anggota DPR yaitu karena persaingan dagang yang tidak sehat. Padahal seharusnya Uya Kuya mendiagnosa kasus mafia skincare ini adalah adanya produk yang tidak baik atau ilegal beredar di pasaran yang sudah jelas-jelas membuat kerugian besar di masyarakat seperti wajah yang rusak, bahkan ada yang sulit untuk hamil. Mafia skincare yang tak kunjung ditindak meski sudah jelas-jelas terbukti menjual bahan berbahaya membuat netizen geram dan meminta Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran untuk memeriksa kepala BPOM dan juga pihak-pihak yang membela pengusaha skincare termasuk Uya Kuya. Apa gue ngadu aja ya ke Partai Gerindra? Siapa tahu Gerindra ini membantu aku untuk mempertanyakan lebih lanjut kepada Kepala BPOM. Apa ke Mas Gibran aja ya? Mas Gibran, apa ke Pak Prabowo ya? Pak Prabowo, Pak saya ini udah mulai pusing kepala saya Pak untuk menghadapi Ketua BPOM ini dan kepala-kepala juga tim-timnya Pak. Tolong dong Pak itu diperiksa Pak. Diperiksa kan gak salah ya. Uya Kuya kena ultimatum karena sikapnya yang condong ke pengusaha skincare dibanding masyarakat yang menjadi korban oleh skincare berbahaya. Uya Kuya justru dituding pilih kasih dan membela pihak Dr. Reza Gledis dan Sheila Saukia. Hal ini bermula saat anggota DPR RI tersebut menerima kunjungan Reza Gledis dan Sheila Saukia beberapa waktu lalu. Di dalam rapat tersebut, Uya Kuya hanya berfokus pada kasus pemerasan saja dan tidak membahas korban dari skincare berbahaya. Doktif pun membalas sikap Uya dengan membawa para korban skincare ujikan kepada Uya bahwa diagnosanya terkait kasus skincare selama ini salah. Pasalnya, menurut Doktif, Uya Kuya seakan menyakiti hati dan korban skincare yang wajahnya sudah rusak. Selain itu, sikap Uya Kuya ini berbanding terbalik dengan rekannya di DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Di momen berbeda, Rieke mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus mafia skincare yang sedang ramai dibicarakan ini. Sementara itu, terkait kebenaran isu Uya Kuya resmi dipecat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini, belum ada informasi resmi terkait hal ini.